kalau semisal kita mendapati estimate dari model tersebut ada yang tidak signifikan, itu udah yellow flag teman-teman, atau bahkan ada beberapa orang yang nyebutnya udah red flag. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul, dan di video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar EVIS untuk pemula. Kali ini kita akan masuk ke episode kedua ya. Setelah episode pertama itu isinya adalah setup EVIS Student version Lite yang versi gratis. Jadi kalau semisal teman-teman belum memiliki EVIS, silakan download dulu, ikuti tutorialnya sampai bisa mengaktifkan license yang version student. Nah, di video kali ini saya akan coba membedah suatu konsep pemahaman karakteristik data, yaitu Box Jenkins. Oke, di sini kita bisa langsung masuk saja. Setelah kita selesai setup untuk EVIS-nya, kini kita bisa buka langsung aja. Dan kebetulan di sini ada sedikit warning, kita oke aja, nggak masalah. Kemudian di sini kita bisa langsung create EVIS work file. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan start and end date-nya. Di sini kita ubah dulu ya jadi monthly. Kemudian untuk datanya sendiri, di sini saya gunakan data fiktif ya, yaitu data yang di-generate oleh AI. Ya memang untuk keperluan kita memahami konsep dari Box Jenkins ini aja. Jadi ya tidak masalah kalau kita pakai AI dulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyamakan menggunakan data ini juga sudah saya siapkan ya. Nanti teman-teman bisa akses aja link dari datasetnya di deskripsi video ini. Nah, di sini yang perlu kita lihat, dia itu dimulai dari Januari 2020. Artinya di sini kita cukup tulis saja 2020 seperti ini. Kemudian di sini kita tulis M01, itu untuk merepresentasikan bulan pertama. Lalu di dataset kita ini itu berakhirnya di bulan April 2026 ya. Berarti di sini 2026 M04. Oke, jika sudah seperti ini, frekuensinya monthly, kemudian start date-nya udah di Januari 2020, end date-nya di April 2026. Untuk file name-nya sebenarnya opsional ya. Saya nggak mau pakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini muncul sebuah modal lagi ya, EVIS update available. Di sini saya skip dulu aja, no. Nah, kurang lebih untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik saja pada bagian quick, kemudian pilih yang empty group edit series. Nah, sekarang data-data yang sudah kita punya tadi kita bisa copy aja seperti ini ya, dari Januari sampai April 2026. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke EVIS dan langsung paste aja seperti ini. Ini udah kena semua ya untuk data-datanya. Kemudian di sini kita bisa close saja, lalu pilih yang name, kita beri nama itu sales group. Sebenarnya namanya boleh apa aja sih. Di sini saya contohin aja sales group. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa klik oke aja. Sekarang namanya udah sales group. Ini untuk yang groupingnya. Lalu untuk seriesnya dia namanya jadi share 01. Nah, jadi nanti yang akan kita analisis, yang akan kita olah itu adalah yang share 01 ini. Tapi supaya lebih gampang, di sini kita ganti aja ya. Teman-teman bisa klik di keyboard F2 ataupun klik kanan, nanti rename aja. Saya akan berikan nama sales ya, seperti ini aja. Kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke bagian analisis datanya. Jadi memang EVIS ini tuh tools aja ya teman-teman sebagai decision support. Untuk menentukan bagaimana arah dari analisis kita, itu ya balik lagi ke kita. Decision makingnya ya dari kita sendiri. Nah, sekarang langkah pertama untuk kita bisa memahami teori Box Jenkins itu sebenarnya ada beberapa aturan teman-teman. Di sini saya sudah rangkumkan. Nanti kalau teman-teman mau akses rangkumannya juga boleh ya. Saya akan taruh di deskripsi video ini linknya. Jadi di sini nantinya ya, di sini kita jelaskan dulu ya secara teorinya dulu, baru nanti kita akan praktikan. Nah, untuk Box Jenkins di sini fundamentalnya nanti kan ada kolom AC itu untuk menentukan kolom MA, kemudian kolom PAC itu untuk menentukan order AR. Nah, memang ketika kita memahami gitu ya sebuah konsep forecasting, pasti ada aja rekomendasi model yang menggunakan ARIMA, auto regression ataupun auto regressive, kemudian I-nya itu untuk difference, untuk menginisialisasi difference-nya, kemudian MA itu moving average-nya. Nah, di sini nggak perlu dipusingin dulu apa itu AC, apa itu MA, apa itu PAC, apa itu AR. Nanti akan kita bahas lebih detail, tapi setidaknya di sini kita tahu ya bahwa ada dua parameter penting yang akan menentukan kualitas model dan juga hasil forecasting kita nantinya, seperti itu. Kemudian di sini ada aturan dasarnya. Nah, pastikan data sudah stasioner. Maksudnya stasioner itu apa? Stasioner itu kalau misal kita coba googling atau kita coba search di AI, data yang stasioner itu memiliki rata-rata ataupun selalu punya titik stabilnya. Contohnya seperti ini. Di suku bunga Indonesia, rata-rata stabilnya itu di kisaran mungkin 3% ya. Suku bunganya itu 3%. Jadi, di berbagai kondisi ekonomi
pasti kita akan menaikkan ataupun menurunkan suku bunga. Tapi kenaikan atau penurunannya itu nggak akan jauh dari 4%. Artinya targetnya itu udah fix ya, 4%. Kalau ekonomi melambat ya suku bunganya diturunin. Mungkin dia akan ke range 3%. Kalau ekonominya lagi kencang-kencang banget ataupun justru lagi sangat mengkhawatirkan, BI bisa menaikkan suku bunganya mungkin ke 5% seperti yang sekarang. Tapi pada dasarnya rata-ratanya itu akan balik lagi ke 4%. Nah, data yang seperti itu kalau di plotting itu kan akan stabil ya, lurus aja. Meski sempat naik turun dikit, tapi dia akan lurus terus. Nah, data yang seperti itu namanya stasioner. Dia tuh punya target ataupun ketetapan yang sudah jelas. Nah, kalau yang non stasioner itu contohnya kebalikannya. Datanya itu memiliki scale ataupun uptrend, memiliki tren. Trennya naik terus atau trennya turun terus, itu datanya masih belum stasioner ataupun non stasioner. Oke, mengenai aturan-aturan dasar lainnya, di sini akan kita spill sekaligus dijelasin dalam praktikum ya. Oke, sekarang kita bisa kembali ke EViews-nya. Sekarang kita sudah punya series dari sales. Langkah awal untuk kita bisa menganalisis data menggunakan box Genskin adalah memvisualisasikan data kita itu sendiri. Nah, di sini kita bisa pergi ke views, kemudian pilih yang graph. Di sini kita biarkan aja ya untuk graph tab-nya itu basic type, kemudian line and symbol. Di sini kita bisa oke aja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan visualisasi dari data awal hingga akhir bulanan kita. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi, data yang memiliki tren seperti ini ya, trennya itu kan uptrend. Itu datanya non stasioner. Dari sini kita udah bisa mendapat sebuah insight bahwa kita memerlukan suatu aksi tambahan terhadap data kita supaya data kita itu stasioner. Karena data yang masih non stasioner itu belum bisa diolah dan belum bisa kita forecastingkan. Nah, di sini berhubung ini adalah AI generated ya, data fiktif, jadi saya bisa request gitu ya. Di sini saya request ada musiman. Jadi setiap akhir tahun di bulan ke-12 itu dia selalu sama dengan 12 bulan ke depannya. Contoh, di sini kita coba hover ya. Teman-teman bisa hover by the way di sini. Ini bulan ketiga ya, M3, kemudian di sini M4, di sini M berapa? M1 ya. Jadi pas di 12 itu dia bakal anjlok. Di setiap bulan 12 ataupun akhir tahun dia pasti bakalan anjlok. Sebenarnya untuk kita lebih memahami karakteristik data kita, sebenarnya kita tuh perlu tahu dulu perusahaan kita itu ataupun data yang sedang kita analisis, contohnya di penjualan ini, itu bergerak di bidang apa. Karena exploratory data itu sama pentingnya teman-teman. Contoh misal teman-teman itu menganalisis penjualan yang ada di perusahaan abaya ataupun baju untuk islami. Tentu di sekitar bulan-bulan tertentu, umumnya itu di lebaran ataupun mendekati lebaran, pasti penjualan kita naik. Dan itu akan terulang juga di tahun-tahun berikutnya maupun tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang ada seasonal ataupun tren ataupun sebuah kebiasaan di bulan tertentu itu pasti akan spike penjualannya. Nah, habis setelah lebaran itu pasti bakal drop dan udah pasti di tahun-tahun kedepannya itu bakalan drop juga karena memang permintaannya akan menurun. Oke, seperti itu ya. Jadi perlu kita memahami konteks dari data yang kita analisis itu apa. Nah, pada kasus kali ini data kita itu setiap akhir tahun dia akan anjlok seperti ini ya. Di M12 bakal anjlok, kemudian di M1-nya dia mulai rally lagi untuk membentuk uptrend. Setelah kita tahu, oh data kita ini non stasioner, kita perlu melakukan analisis lanjutan namanya ADF test untuk mengecek unit trust. Gunanya supaya kita tahu ya seberapa non stasioner sih data kita, kemudian kita perlu melakukan differencing itu berapa kali sehingga data kita bisa stasioner dan bisa diolah. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman bisa pergi aja di bagian view, kemudian ke menu time series diagnostic, kemudian pilih yang unit root test, pilih yang standar unit root test. Nah, di sini ada beberapa bagian penting yang perlu kita highlight. Untuk type testnya ini kita biarkan ADF aja, augmented decay fuller. Lalu untuk test for unit root in, teman-teman di sini bisa lihat ada level first different, second different. Ini menginisialisasikan data yang akan kita olah itu berada di tingkatan apa. Contohnya kalau di level itu ya data realnya seperti ini, data yang masih nanjak. Kalau first difference itu dia udah mengalami proses differencing. Maksudnya first differencing itu apa?
apa ataupun konsep dari differencing itu, jadi data kita itu akan dihitung berdasarkan selisihnya. Jadi berdasarkan growth-nya itu bakal dihitung. Kayak misal bulan pertama ke bulan kedua growth-nya berapa, bulan kedua, bulan ketiga growth-nya berapa. Untuk kali ini kita akan coba testing di tingkat level dulu, karena memang kita akan coba membaca karakteristik data kita aslinya itu seperti apa. Kemudian untuk include in test equation, di sini kita biarkan yang intercept dulu. Kemudian maximum legs. Nah, maximum legs ini sebenarnya nama lain dari bulan, teman-teman. Nah, kalau di EViews, legs itu kayak bulan-bulanan, kayak leg 1 ya bulan ke-1, legs 2 bulan kedua, dan seterusnya. Di sini saya akan gunakan aja 12. Atau kalau semisal kita ingin menangkap lebih banyak fitur dari data kita, itu bisa gunakan 24, 36, dan lain-lain. Mengingat data yang saat ini itu ada seasonal. Seperti yang udah kita pahami tadi, di setiap akhir tahun pasti penjualannya bakal drop. Di sini saya setting biarkan dulu 12. Kemudian di sini kita bisa klik OK saja. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah estimated dari EDF Unit Root Test. Kita disajikan berbagai angka dan data untuk kita analisis. Namun sebenarnya tuh nggak semuanya harus kita baca. Pada level tertentu kita bisa langsung mendapat kesimpulan dari tabel utama ini. Nah, yang perlu kita analisis itu adalah di bagian propnya. ADF propnya itu di angka 0,7. Nah, bagusnya itu di berapa sih, Bang? Bagusnya itu di bawah 0,05. Karena data yang saat ini di tingkat level itu ada di 0,7, artinya data itu kurang bagus. Nah, kalau istilah di EViews itu namanya signifikan. Jadi data yang probabilitas ADF testnya itu di bawah 0,05 itu sudah signifikan ataupun sudah bagus. Kalau semisal di atas itu artinya dia tidak signifikan dan kurang bagus untuk kita olah ke tahap selanjutnya. Kemudian kalau semisal kita lihat di bagian T statistik untuk ADF-nya ini cukup besar ya teman-teman, di minus 0,8. Sementara kalau kita lihat di test critical values di level 1, 5 dan juga 10% itu rata-rata lebih minus ya, lebih kecil. Nah, indikator apa yang menjelaskan ADF test failure kita itu bagus, yaitu nilai T statistiknya itu lebih besar dari semuanya. Kalau semisal ini kan yang paling besar minus 3,53, artinya kita butuh T statistik ADF-nya itu lebih gede, bisa aja minus 4, minus 5 dan seterusnya. Karena berhubung di sini ADF-nya cuman minus 0,8, kalah ya sama level 1, 5 dan 10%-nya. Dari sini aja kita tuh udah bisa baca bahwa di tingkat level data penjualan kita itu non stasioner. Sama ya dengan penjelasan dari gambar yang berhasil kita implementasikan tadi. Data kita memiliki tren, kemudian memiliki seasonal juga. Dari situ aja kita udah tahu bahwa data kita non stasioner. Kemudian di sini kalau kita scroll down ada beberapa variabel seperti R square. Kemudian ini banyak banget sih, tapi sebenarnya nggak perlu kita liatin semua ya teman-teman. Contohnya di sini akan kita analisis dan kita catat nantinya. Itu ada AKIK info creation, ataupun saya di sini biasanya nyebutnya AIC ya, disingkat aja. Kemudian ada SIC juga. Jadi Scoreworks creation ini biasanya kita singkat jadi SIC, kemudian di sini jadi AIC, kemudian ada DWStat. Jadi memang yang biasanya saya bisa langsung lihat itu dari 3 ya. Mengenai nilai-nilai parameter dari hasil evaluasi ini nanti akan kita bedah lebih lanjut ya ketika kita sudah mencoba beberapa model untuk kita bandingkan mana yang lebih baik. Nah, di sini kan kita sudah bisa mendapat informasi ya melalui ADF testnya bahwa data kita ini non stasioner. Ada satu langkah lagi untuk kita memastikan data kita itu memiliki karakteristik seperti apa. Nah, di sini kita bisa pergi aja ke bagian view, terus kita masuk lagi di time series diagnostic, lalu kita pilih yang correlogram. Nah, di sini kita gunakan yang level saja, kemudian legs to include. Di sini saya akan tampilkan berapa ya? 36 aja deh. Jadi di sini saya akan menampilkan hubungan sampai ke 36 bulan. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK aja. Nah, di sini kita bisa langsung lihat hubungan sampai ke bulan 36 ya. Nah, di sini kita bisa melihat satu fenomena yang unik ya, yaitu di bagian auto correlation, dia itu dari atas banget sampai ke bawah kayak tangga. Kemudian di partial correlationnya ya spike di leg pertama doang, kemudian di leg keduanya langsung drop. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan syarat-syarat lanjutannya,
Ya, seperti ini syarat lanjutannya. Kemudian di sini kita juga bisa langsung paham ya mengenai identifikasi dua signal dari korelogram. Di sini kita bisa lihat ya bahwa kolom AC ataupun autocorrelation itu untuk menentukan orde MA, moving average-nya, ataupun kita sebut nanti Q. Kemudian kolom PAC, partial correlation, itu untuk menentukan orde MA. Nah, di sini untuk model umumnya itu kan kita pakai ARIMA ya, seperti ini. Nah, ARIMA ini itu kan sudah pasti disusun dari beberapa parameter. Ada AR, kemudian ada I, ada juga MA. Jadi ada 3 nih. Jadi nantinya kita bisa masukkan parameter-parameter tersebut yang udah kita analisis dari korelogram ke dalam model ARIMA ini. Ya sebenarnya nggak harus ARIMA sih, ada SARIMA juga dan kawan-kawan ada banyak. Tapi umumnya kita gunakan ARIMA yang fundamental dulu aja. Untuk menggunakan SARIMA itu yang seasonal, dan ini akan cocok dengan studi kasus kita kali ini karena memang ada seasonal seperti 12 bulan itu bakalan drop. Nah, jadi nanti kita akan mencari untuk nilai AR di sini kan P ya. Kemudian I itu differencing yang keberapa, lalu ada juga yang MA yaitu Q. Nah, di sini kita akan coba belajar baca ya mengenai grafik dari korelogram itu sendiri. Nah, teman-teman di sini perlu lihat ya. Untuk MA yaitu moving average, kita akan melihat dari kolom AC ataupun auto correlation. Di sini kita bisa pahami ya, kalau AC, kolom AC itu cut off tiba-tiba drop ke 0 setelah leg di Q itu, maka karakteristik data kita itu akan lebih cenderung ke moving average. Tapi kalau semisal AC-nya itu dies out ataupun turun perlahan, berarti itu bukan MA murni. Nah, maksudnya gimana? Di sini kita langsung praktik aja. Kita akan lihat di bagian kolom auto correlation. Ya, kita lihat dari grafiknya dulu aja, teman-teman. Di sini kita bisa langsung lihat ya bahwa di kolom auto correlation untuk menentukan orde MA, dia itu dies out ya. Jadi turunnya itu pelan-pelan. Artinya apa kalau turun pelan-pelan? Artinya itu dia bukan murni MA. Nah, maksudnya murni MA ataupun murni AR itu gimana? Itu yang akan menentukan pembangunan model kita nantinya. Nah, mungkin ada yang belum nangkep gitu ya konsep dari murni ini, kemudian untuk menentukan parameter di model, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu nih, oh ternyata dari grafik ini kita bisa menentukan parameter-parameter lanjutannya. Nah, di sini karena kita udah tahu ya bahwa dia ini bukan murni MA. Kemudian kalau kita lihat juga mengenai syarat lanjutannya untuk AR, kita bisa lihat di PAC. Kalau PAC-nya cut off setelah leg P, itu berarti sinyal AR, dan sebaliknya gitu ya pokoknya pemahamannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di leg pertama dia itu spike banget ya. Maksudnya spike tuh dia melebihi dari batas confidence. Ya, garis-garis ini dia lebih ya nge-breakout, kemudian langsung di leg keduanya itu drop. Dari sini kita bisa tahu bahwa model kita itu lebih dominan ke arah AR-nya ya, autoregressive berdasarkan kolom partial correlation ataupun PAC. Dan kalau kita lihat di sini untuk probabilitasnya di sini 0 semua ya. Artinya apa kalau 0? Di bawah 0,5? Ya, betul, itu signifikan. Dan data dari sini kita bisa lihat ya, karena memang di level tingkat levelnya itu belum stasioner ataupun non stasioner, jadi data ini tuh belum bisa kita gunakan. Selain kita hasil baca dari ADF test tadi, nah di sini kalau kita menjumpai korelogram yang mana dia itu breakout semua, kemudian turunnya menahan, lalu di bagian probabilitasnya di sini 0 semua. Nah, ini udah pasti data di level itu belum bisa kita pakai sama sekali. Jadi nanti hasilnya dia bakal bias, hasil forecastnya juga bakal ngawur. Jadi alangkah baiknya kita melakukan tindakan differencing. Nah, di eViews itu cukup mudah ya untuk kita melakukan differencing. Kita bisa masuk ke bagian view, kemudian time series diagnostic. Kita akan analisis di tingkat first difference ataupun differencing pada tingkat pertama. Di sini kita bisa masuk lagi aja ke standar unit root test. Lalu untuk test from unit root in, kita pilih yang first different, teman-teman. Jika sudah kita pilih yang first different, kita klik OK aja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya bedanya. Hasil dari first different ini lebih enak dilihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk probabilitasnya udah 0,00, yang mana ini sudah mengindikasikan bahwa ADF test kita tuh udah lolos ya, udah stasioner. Kemudian untuk di statistiknya ADF test kita itu udah lebih minus dari level 1, 5 dan juga 10%. Dari sini aja kita udah bisa tahu bahwa di tingkat first difference kita udah bisa mengelola data kita karena sudah stasioner. Kalau semisal kita cek di korelogramnya, kita bisa pergi ke time series diagnostic, kemudian korelogram.
koreogram, pilih yang first different. Di sini saya biarkan 36 aja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya udah beda, teman-teman ya. Udah nggak ada yang namanya perosotan yang sangat ekstrim kayak tadi. Dan untuk konsep cara membaca koreogramnya menggunakan konsep dari box Genskin itu masih sama aja. Jadi memang baik itu di tingkat level, first different, second different, itu bagaimana cara kita membaca koreogram itu sama aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia tuh sebenarnya dice out tapi nggak dice out banget. Maksudnya kayak gimana? Ya dia ini kan nggak ngebreak dari confidence ataupun garis dari kepercayaannya ya. Artinya dia itu memang tidak begitu dice out. Jadi ya udah pasti dia ini bukan murni MA. Kalau kita lihat juga di bagian partial correlation-nya, dia ini nanjak ya di leg 1 2 3, kemudian leg 4-nya ini sempat menurun. Tapi yang perlu kita lihat di sini, untuk leg 3-nya dia itu tidak signifikan. Maksudnya gimana? Dia itu nggak melewati garis. Kemudian kalau kita lihat di probabilistiknya, dia juga di 0,07, yang mana itu tidak signifikan di atas dari 0,05. Yang signifikan itu ada di leg keduanya ya, dia itu di 0,04 signifikan. Kemudian dia itu break sedikit ya dari garis kepercayaan ataupun confidence. Nah, ketika kita sudah tahu ya bahwa di leg kedua ini itu udah break dari resistance, kemudian probabilitasnya juga dia signifikan, lalu kita menjumpai di leg 4 ini drop ya dan lanjut tidak signifikan. Di sini kita juga bisa membaca ya bahwa karakteristik data kita itu akan lebih cenderung ke auto regresif ataupun AR dibandingkan MA-nya, karena memang MA-nya ini ya biasa aja. Data kita akan lebih cenderung ke AR-nya. Tapi di sini kita nggak bisa langsung menuliskan kayak AR3. Di sini kan yang paling akhir lalu drop, kita nggak bisa nuliskan AR3. Karena apa? Syarat untuk menuliskan sebuah cut off ataupun unlock setelah leg tertentu itu dia harus signifikan, harus breakout. Karena dia tidak breakout dan tidak signifikan, lalu di leg 6 itu ada yang signifikan dan breakout. Jadi setelah cut off ada spike lagi, kemudian setelah penurunan ada kenaikan lagi. Ini mengindikasikan cut off-nya itu nggak sempurna. Bukan berarti nggak ada cut off-nya ya, ada cut off-nya tapi tidak sempurna bersih. Oh ternyata pusing juga ya bang. Iya, apalagi data real, ini baru data fiktif teman-teman ya, data yang di-generate oleh AI. Data yang di-generate oleh AI aja kita bisa bertemu ya berbagai fenomena. Contohnya ya tadi ada dice out ya, yang nggak begitu dice out sehingga dia itu tidak mengindikasikan murni MA. Kemudian kita juga mendapati ada cut off tapi yang tidak bersih, yaitu cut off tapi setelah leg tersebut ada spike yang signifikan lanjutan. Contohnya di sini ada di leg ke-6. Kemudian ada juga di leg 10 dan leg 11. Nah, kalau kita mendapati data seperti ini, nggak apa-apa. Datanya memang umum. Dan mungkin teman-teman akan menjumpai juga kasus yang seperti ini di real data yang kalian jumpai gitu ya, ataupun kalian analisis nantinya. Jadi kalau seperti ini, kita akan ambil yang signifikan di awal, yaitu AR2. Di sini kita coba catat dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah buka untuk notepad-nya untuk mencatat ya estimasi model yang mungkin kita kira itu terbaik dari hasil analisis koreogram menggunakan konsep box Jenkins. Nah, karena kita sudah melakukan diferensial pertama, yaitu di first difference tadi, jadi untuk penulisannya sebenarnya kita tidak bisa langsung manggil sel seperti ini, yaitu seriesnya, nggak bisa. Kita harus menambahkan di sini untuk dalam kurung, nah tutup kurung seperti ini di dalam kurung, lalu kita tambahkan huruf D. Itu untuk menginisialisasikan bahwa series kita itu sudah didiferensiasi ataupun sudah didiferencing lah kasarannya. Lalu di sini kita akan tambahkan parameter-parameter AR, karena memang tadi kita udah tahu ya bahwa karakteristik data kita itu lebih condong ke AR setelah dilakukan differencing, dan kita juga udah sepakat ya bahwa cut off yang tidak bersih itu kita ambil di leg kedua, yaitu leg yang signifikan dengan nilai 0,04 dan juga dia udah spike break dari garis confidence. Jadi di sini kita bisa coba dulu dari model yang paling sederhana ya. Jadi di sini saya akan masukkan AR1, kemudian saya masukkan AR2 tadi yang mana dia itu signifikan dan cutoff yang tidak bersih. Lalu apakah di sini kita perlu memasukkan AR6 karena dia spike dan juga signifikan? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena AR6 ini kalau kita analisis dan pahami secara bisnis ada namanya semi annual siklus ataupun semi annual cycle. Jadi mungkin setiap 6 bulan ataupun pertengahan tahun penjualan kita tuh naik, mungkin karena ada promo atau yang lainnya. Jadi untuk memasukkan AR6 ini tidak perlu
kita input ataupun kita insert ke dalam model. Beda halnya kalau semisal di akhir tahun. Ya, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa di leg ke-12 ataupun di bulan ke-12 di sini ada spike signifikan juga. Kemudian di leg 24 ya, yaitu tahun ataupun 12 bulan kemudiannya lagi itu kembali spike dan juga signifikan. Nah, dari sini aja kita udah bisa tahu ya bahwa karakteristik data kita itu punya season ataupun kita punya musiman. Jadi di sini kita perlu tambahkan di modelnya itu S gini ya, seasonal. Lalu di sini kita bisa masukkan 12 seperti ini. Tapi S-nya ini S apa? Jadi S itu nggak bisa sendirian, teman-teman. Untuk lebih akurat, dia itu perlu inisialisasi tambahan. Apakah itu seasonal di AR atau seasonal di MA gitu ya. Jadi kalau nggak SAR ya SMA. Nah, di sini kita perlu melihat lagi dari data AC dan juga PAC-nya. Di sini kita bisa lihat ya di leg 12 dan juga leg 24 bahwa parameter yang lebih spike ataupun yang lebih breakout dari garis pedean, garis confidence itu adalah MA, teman-teman ya. Jadi MA-nya di leg 12 itu lebih ngebreak dibanding AR-nya. Begitu juga di leg 24. Di sini lebih menonjol dari sisi MA-nya. Jadi lebih cenderung di seasonal moving average. Kemudian kalau kita lihat di leg 36 ini juga sama ya, tapi makin lama untuk PAC-nya dia akan menurun ya, AR-nya akan menurun. Di sini kita juga bisa lihat bahwa di MA-nya itu spike juga ya, melewati garis confidence. Artinya di sini kita akan tuliskan di rumus MA-nya ya, SMA, seasonal moving average. Kemudian di sini saya masukkan 12. Ya, kita masukkan aja dulu untuk di bulan ke-12. Oke, jika sudah seperti ini, kita kan sudah mendapatkan kandidat model yang akan kita gunakan menggunakan konsep pemahaman dari Box Jenkins. Selanjutnya kita sudah bisa untuk melakukan estimasi model untuk forecasting, teman-teman. Jadi di sini saya akan copy model ini, kemudian kita bisa buka di quick, kemudian estimate equation. Kita bisa paste aja. Untuk metodenya di sini kita biarkan default, sampelnya juga kita biarkan default dulu. Lalu di sini kita bisa klik OK aja. Nah, di sini akan ditampilkan untuk hasil dari equation model tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya dari tabel awalnya dulu. Untuk probabilitas dari AR1, AR2, MA12 di sini cukup borderline, yaitu mepet-mepet dari signifikan. 0,05 itu adalah mepet banget ya, teman-teman. Kemudian untuk MA12 dia itu sangat-sangat signifikan ya, 0,0034, yang berarti untuk seasonal tadi ya yang SMA itu tepat ya kita gunakan untuk menangani efek musiman di bulan ke-12. Lalu teman-teman di sini bisa lihat dan catat ya, untuk AIC-nya di sini 14,3, SIC-nya di sini 14,4, kemudian di DW stat-nya ini 2, yang mana yang saya udah bilang tadi ya, kalau DW stat-nya itu di angka 2 ataupun mendekati 2 itu bagus banget. Artinya kepercayaan modelnya itu balance, enggak terlalu pesimis, enggak terlalu overconfidence juga. Untuk AIC dan SIC sendiri skornya nanti akan kita bandingkan, kita coba juga model yang lain. Kedua skor ini itu kita pilih yang lebih kecil. Nah, nanti kan kita bandingkan ke model yang lain, model mana yang kedua skor ini itu lebih kecil. Di sini kita ingat ya, round 14,3 sama 14,4. Nah, sebelum itu kita bisa pergi dulu ya teman-teman ke bagian residual diagnostic, kemudian korelogram Q-stat statistik. Jadi sebenarnya itu sama aja, kita akan menganalisis korelogram. Bedanya ini hasil dari model yang udah kita rancang. Di sini saya akan tampilkan 36 lagi seperti biasa. Nah, di sini sudah banyak yang berubah ya dari hasil estimate model dibanding hasil analisis yang awal sebelum modelnya dibentuk. Dan untuk pemahamannya sendiri di sini sudah beda, teman-teman. Kalau semisal tadi kita mencari yang probabilistiknya itu yang signifikan, kalau semisal modelnya itu udah kita running, kita justru mencari yang tidak signifikan. Maksudnya gimana? Kalau semisal model kita itu signifikan, artinya model kita itu masih bias terhadap suatu bulan, ataupun model kita itu belum bisa menangkap secara utuh fitur yang ada di bulan tertentu. Makanya setelah pemodelan ini kita cari hasil korelogram yang tidak signifikan, atau bahasanya itu white noise, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini model kita kan rata-rata udah white noise ya, meski masih ada beberapa spike, yaitu di leg 6, kemudian leg 24
24, leg 24 sebenarnya ini wajar ya, karena memang data kita itu seasonal. Kalau semisal kita mau tambahkan nanti di model ada SMA 12, SMA 24, itu nanti kita akan coba juga, siapa tahu dia bisa menangani event ini. Kemudian di leg 36 ini sudah berhasil teratasi juga ya. Jadi yang masih spike, yang benar-benar spike itu di leg 24. Meski sebenarnya ini tuh udah white noise ya, nggak masalah. Kalau semisal spike lalu white noise nggak masalah. Di leg 6 juga spike sedikit border, tapi dia udah white noise. Nah itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau semisal spike terus signifikan. Nah itu bahaya. Artinya model kita itu bukan model yang terbaik. Masih ada bias di bulan-bulan tertentu, teman-teman. Nah dari sini kita sudah bisa mendapatkan suatu insight tambahan, insight baru. Artinya model yang baru kita tulis ini itu cukup bagus, teman-teman. Cukup ideal karena memang dari hasil korelogramnya ini sudah white noise. Kemudian dari segi estimate-nya, kalau kita balik di sini ya, estimate output di sini juga sudah cukup bagus dengan DW statnya 2. Lalu probabilitas dari seasonalnya juga berhasil menangkap fitur dari musiman itu sendiri. Untuk parameter AR1 dan 2-nya itu borderline ya, so-so lah teman-teman. Oke-oke aja. Kalau semisal kita penasaran, contoh ya, di sini kita akan gunakan model yang baru. Kayak tadi kan ada SMA 24 yang spike. Nah, itu di sini kita coba ya. Jadi di sini saya akan coba lakukan estimasi lagi dengan menambahkan parameter SMA 24. Sekarang kita bisa buka quick lagi, kemudian estimate equation, kita paste. Dan by the way teman-teman, di ekonometrika, apalagi kalau semisal kita melakukan forecasting, itu sebenarnya kita wajib ya untuk mencoba beberapa model. Jadi ketika kita menemukan satu yang bagus nih, terus ya udahlah, nggak peduli. Siapa tahu emang ini tuh model yang bagus. Itu tidak disarankan ya. Better kita coba beberapa model, kita catat, kita bandingkan mana yang lebih bagus. Nah, contohnya di sini kita akan tambahkan parameter yaitu SMA 24. Kita bisa okein aja. Kita delete juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa hasilnya itu jadi cukup jelek. Nah, untuk AR2 yang sebelumnya itu borderline, sekarang jadi tidak signifikan. Meskipun memang AR1-nya di sini jadi signifikan. Tapi kalau kita lihat juga di MA24 ya, SMA 24, hasilnya tidak signifikan. Jadi memang cukup percuma ya nambahin dari SMA tapi dia itu tidak signifikan. Meski kalau kita lihat di AIC-nya di sini 14,2, tentu lebih kecil dari model sebelumnya yang 14,3. Kemudian SIC-nya 14,4, ya sama sih kayak yang model sebelumnya. Di sini AIC-nya unggul, teman-teman. Untuk DW stat-nya juga sama ya di angka 2. Tapi yang perlu menjadi concern di sini itu AR-nya yang signifikan. Yang tidak signifikan, ada di 0,1. Kalau semisal kita mendapati estimate dari model tersebut ada yang tidak signifikan, itu udah yellow flag, teman-teman. Atau bahkan ada beberapa orang yang nyebutnya udah red flag. Nah, supaya kita makin yakin, sebenarnya dari sini aja udah cukup sih. Kita coba lihat ya untuk residual korelogramnya. Di sini biarin 36, kita klik oke saja. Teman-teman di sini bisa lihat ya, di 5 ini borderline. Kemudian kalau kita scroll di leg 24 tadi yang kita tambahkan berhasil sih. Di sini jadi nggak ada ya noise-nya. Artinya memang model kita yang baru ya, yang setelah kita tambahkan SMA 24 itu memang berhasil menangani leg di 24-nya dengan baik. Cuman memang ada beberapa penurunan seperti tadi ya, tidak signifikan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di leg 6 jadi 0,06. Ini sebuah penurunan ya. Hasil korelogram residualnya itu jadi signifikan, yang mana ini bahaya karena bisa jadi bias di forecasting kita nantinya. Nah, dengan ini ketika kita sudah membandingkan kedua model, jadi kita putuskan ya bahwa model ini yang terbaik, yaitu yang nggak pakai SMA 24. Jadi biarin aja SMA 24 yang model sebelumnya itu spike, karena memang spike-nya juga nggak signifikan, udah white noise, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini menurut saya better, meski AIC-nya itu agak lebih gede dibanding model yang kita tambahkan SMA 24 tadi. Tapi memang untuk AR1 dan 2-nya ini borderline, dan kalau kita lihat di residual korelogramnya itu sudah white noise, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di leg 6 kalau tadi itu signifikan ya 0,04, di sini 0,1 udah white noise. Seperti itu. Jadi kalau semisal kita ingin next ya ke tahap forecasting, kita bisa pakai model yang ini. Cukup dengan AR1, AR2 dan juga seasonal moving average di month ataupun leg ke-12.
Jadi yang sudah kita pelajari di video kali ini itu adalah konsep dasar dari box Genskin untuk kita mengetahui karakteristik dari data yang kita punya, kemudian kita analisis, lalu yang akan kita gunakan untuk forecasting. Nah, mungkin di video kali ini segitu dulu teman-teman mengenai konsep dasar dari box Genskin. Untuk selanjutnya yaitu forecasting itu kita buatkan video terpisah karena ini akan cukup panjang ya, dan video ini juga udah panjang sebenarnya. Jadi better kita pisah aja, kita siapkan untuk materi forecasting di video selanjutnya itu lebih menarik. Tentu kita akan pakai data ini juga kok. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Kalau semisal kalian punya pertanyaan, punya saran, punya masukan, feel free banget untuk komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.